Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ini video mungkin menarik ya untuk para militan Anies dan juga para pemuja Anies. Di mana pada tema konten kita hari ini adalah apakah Anies akan mencalonkan diri kembali menjadi capres di 2029 atau tidak. Karena memang pergerakan politik dari sosok yang satu ini, kalau kita lihat akhir-akhir ini memang terkesan agak lambat ya. Bila pada tahun 2024 yang lalu, pada saat Anies dijegal pada Pilgub DKI 2024, dirinya sempat membuat video yang bisa dikatakan adalah nada kekecewaan dan juga mungkin nada optimisme ya, di mana dirinya mengatakan bahwa ada kemungkinan akan membuat ormas atau partai. Namun seiring berjalannya waktu sampai dengan saat ini, Anies Baswedan belum memiliki ormas yang dimana struktur organisasi ada dirinya. Memang ada ormas Gerakan Rakyat, tapi memang ketua umumnya adalah Sarin Hamid, juru bicaranya. Kedepannya kita tentu tidak tahu apakah Anies akan masuk di sana atau tidak. Dan juga ada Partai Perubahan, di mana ada yang mengatakan bahwa ini adalah partai Anies Baswedan, ternyata tidak juga. Anies Baswedan bahkan agak sedikit gusar ya, agak pesimis dengan partai yang sudah berdiri tersebut. Nah, kedepannya tentu ada pertanyaan, ini Anies Baswedan bagaimana ini? Apakah dirinya akan mencalonkan kembali menjadi presiden atau tidak gitu? Karena memang partai belum ada, ormas belum ada, dan juga partai pendukungnya juga belum tentu akan kembali. Karena memang seperti kita tahu, partai pendukung yang kemarin mencalonkan Anies pada 2024 yang lalu, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS, semuanya sekarang sudah bergabung dengan pemerintah. Di mana beberapa bulan yang lalu ada gaungan bahwa Prabowo akan kembali menyalurkan diri menjadi capres 2029, sehingga ada nada pesimis apakah tiga partai tersebut akan kembali mendukung Anies atau tidak sama sekali. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ternyata kita sudah diwakili oleh Bung Akbar Faisal ya, di mana di podcastnya tersebut ada pertanyaan kepada Anies, apakah Anies akan menyalurkan diri menjadi presiden atau tidak. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Waktu berjalan cepat sebagai manusia politik, dan Anda telah pernah mencemplungkan diri dalam sebuah pertarungan yang maha dahsyat. 2029, apakah kami akan menemui kembali kakak Anies di fase itu? Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena saya menyiapkan banyak catatan sebenarnya bagaimana pangsa pasar pemilih Islam yang begitu mengerucut ya pada diri kakak Anies. Saya sudah dapat jawabannya tadi. Siapa yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu. Yang bisa dilakukan sekarang adalah pemilih sekarang ini untuk menyiapkan diri. Ya, dan ini ya, menurut saya kita harus mendorong sekali untuk pemilih kita memiliki kemampuan berpikir kritis. Critical thinking ini penting dalam demokrasi. Dengan begitu, dia bisa mengambil keputusan yang rasional. Rasional itu artinya memilih berdasarkan perbandingan. Rasio artinya perbandingan. Sehingga kalau kita memperbandingkan satu dengan lain, maka keputusan kita jadi rasional. Nah, seringkali kita mengambil keputusan tanpa melakukan perbandingan. Itu dia. Jadi cuma lihat satu, saya suka ini saja. Ya, pertanyaannya Anda bandingin nggak dengan yang satunya? Nah, nanti ketika sampai kepada rasional, apa yang menjadi dasarnya? Ya, tiap orang boleh beda-beda. Kita kan tidak bisa melarang ada orang menyukai kakak Akbar karena kacamatanya. Ya, gimana? Ya. Saya suka dengan seragamnya kakak Akbar karena itu saya suka kakak Akbar. Kita mesti salahkan juga. Ya. Nah, tapi bahwa itu menjadi perbandingan penting. Lalu yang kedua, Kak, dengan critical thinking itu, maka apa yang disampaikan, baik itu pesan gestur maupun pesan substansi, itu dinilai dengan pertanyaan kepada dirinya.
seberapa cocok dengan saya. Jadi saya sering bilang begini, kita tidak mungkin menemukan calon yang kita 100% setuju. Ada calon A, calon B, calon C. Nah, kita menginginkan pemilih untuk mengecek seberapa banyak saya samanya dengan calon A, calon B, calon C. Dalam urusan apa? Kesehatan, pendidikan, seberapa banyak. Itulah kan fungsinya kita memilih. Nah, saya waktu kemarin selama kampanye memilih untuk melakukan diskusi desak Anies itu di berbagai kota. Lupa jumlahnya berapa, 24 atau 25 kota. Dan orang boleh bertanya apa saja tanpa ada skrip, tanpa ada batasan. Tujuannya saya ingin menghormati pemilih, bahwa Anda bertanya, saya menjawab, belum tentu Anda setuju 100% dengan jawaban saya. Tapi minimal Anda tahu, oh ini pandangan Anies, saya setuju 50%, saya setuju 70%, nggak apa-apa. Tapi dia tahu. Nah, itulah sebabnya mengapa saya melihat di sisi pemilih perlu kemampuan kritis. Nah, di sisi calon, saya berharap besok calon mau terbuka berdiskusi apa saja. Karena kalau kita tidak membuka diri, maka bagaimana pemilih bisa tahu? Dan itu artinya penyelenggara pemilu harus memaksa setiap kontestan untuk mau mengikuti pola-pola dialog seperti ini. Saya harus menyampaikan sesuatu kepada Kakak Anies ya. Kita ini nggak terlalu tua-tua amat juga, tetapi nggak muda juga, bahwa kita sudah sering melihat bagaimana kampanye berlangsung, katakan untuk kontestasi kepemimpinan nasional. Kakak Anies itu menawarkan atau menunjukkan sesuatu yang baru pada debat kemarin. Seharusnya seperti itu debat itu. Menunjukkan bahwa ini sikap saya, itu sikapmu, tak debat sikapmu, ini sikapku, ini argumentasinya. Saya mewakili banyak pemilih, terima kasih loh Kakak Anies. Menurut saya debat di Pilpres yang kemarin ini itu luar biasa dan harus kita teruskan nantinya. Sekaligus juga untuk melihat seberapa terukur orang ini untuk memimpin sebuah harapan, seberapa tangguh orang ini untuk menerima sebuah tanggung jawab besar. Dan itu dimulai dari apa yang dikatakannya. Sudah lama saya ingin mengatakan ini kepada Kakak Anies loh. Terima kasih. Dan itu debat yang terbaik pada sejak pemilu yang kita ikutin, itu debat terbaik. Juga dengan Mas Ganjar, juga dengan Pak Prabowo, harus seperti itu. Saya tidak terlalu yakin KPU menyiapkan diri untuk melihat situasi itu kemarin. Tapi apapun namanya, itu luar biasa Kakak Anies. Hadza min fadli, itu karunia Allah. Itu karunia Allah. Kakak Anies, terima kasih ya. Ya, itulah tadi pertanyaan dari Bung Akbar Faisal, di mana dirinya mempertanyakan apakah Anies Baswedan akan kembali masuk dalam konsentrasi kompetisi di Pilpres 2029, dan jawabannya wallahu alam, siapa yang tahu gitu loh. Karena memang Anies Baswedan ini kita tahu dia tidak memiliki partai, tidak memiliki ormas, dan belum ada partai yang sudah ada itu benar-benar akan kembali memilihnya pada tahun 2029. Namun dibalik itu semua ada yang menarik dalam pembicaraan ini, di mana Anies Baswedan menyebut sebenarnya dirinya berusaha untuk membuat para pemilih di Indonesia ini memiliki pemikiran yang kritis, atau bisa dikatakan yang lebih rasional. Seharusnya memang untuk andaikan ada kompetisi seperti itu di mana pemenangnya ditentukan oleh para masyarakat, maka yang menentukan itulah seharusnya lebih mengerti dulu, lebih paham dulu siapa yang dipilihnya. Karena memang bila salah, maka kondisi negara tidak akan baik-baik saja. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi Anies Baswedan, karena memang seperti kita tahu, banyak orang yang mengatakan pemilih Anies Baswedan ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Dan Anies ini dari awal itu, makanya dia sering berkunjung ke sana kemari,
inti dari goalnya tersebut adalah ingin membuat masyarakat Indonesia, terutama mereka yang sudah memiliki hak pilih, itu menjadi lebih pintar dan kritis. Nah, Anies Baswedan ini berharap semoga kedepannya, andaikan memang dia tidak masuk lagi dalam konstentasi Pilpres pada tahun 2009, setidaknya masyarakat akan bisa berpikir lebih jernih. Dia tahu siapa yang akan dipilihnya, dia tahu siapa yang akan ditolaknya. Sehingga kondisi Indonesia tentu akan jauh lebih baik dari mereka yang telah memilihnya secara jernih, secara cerdas, dan juga rasional. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apakah akan mengikuti pemikiran dari Anies Baswedan atau memiliki pemikiran sendiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.